Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Damayanti, saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2018. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus, yaitu coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2, dan penyakitnya disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, yang pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga kini, 213 negara di dunia telah memiliki kasus virus corona. Penambahan kasus infeksi virus corona di dunia masih terus terjadi dengan jumlah yang sangat signifikan, yakni lebih dari 100.000 pasien per hari. Total jumlah kasus positif corona di dunia per Sabtu 27 Juni 2020 mencapai 9,8 juta orang. Dan di Indonesia sendiri, sampai tanggal 28 Juni 2020, Indonesia telah melaporkan lebih dari 54.000 kasus positif terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ke-6 terbanyak di Asia dengan 2.754 kematian. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB, dan beberapa wilayah di Indonesia telah memberlakukan PSBB. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19 ini dikhawatirkan berdampak pada krisis ekonomi dan juga sampai saat ini belum ditemukannya vaksin COVID-19, serta WHO menyampaikan bahwa coronavirus tidak akan hilang dalam waktu dekat, sehingga pada Juni 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan yang baru yaitu New Normal. Dan rencananya, New Normal ini akan berlaku hingga vaksin ditemukan. Sebelumnya, sebenarnya apa sih New Normal itu? New Normal itu, atau yang disebut dengan kondisi normal yang baru, adalah bentuk adaptasi perubahan perilaku seseorang agar dapat menjalankan aktivitas normal. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dianjurkan. Penerapan new normal tidak bisa sembarangan. Masyarakat Indonesia tetap harus menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kata kunci untuk menjalankan kehidupan baru di era new normal. Bagi anggota keluarga yang mulai beraktivitas di luar rumah harus turut bertanggung jawab terhadap kesehatan keluarga di rumah. Jangan sampai tidak menyadari bahwa usai kembali ke rumah, ternyata membawa virus tersebut ke rumah. Terlebih, orang yang terinfeksi COVID-19 memiliki gejala yang beragam. Ada yang bergejala berat, sedang, ringan, bahkan ada yang tidak bergejala. Karenanya, kebiasaan baru ini harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Apa saja kira-kira protokol kesehatan yang wajib kita patuhi di masa new normal ini? Di antaranya adalah yang pertama, wajib menggunakan masker di luar rumah. Pastikan kita telah menggunakan masker dengan baik dan benar, bahwa masker yang digunakan telah menutup hidung, mulut, dagu untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang kita ketahui dapat menyebar melalui droplet. Menerapkan etika batuk yang baik, yaitu dengan menutup mulut dengan siku atau menggunakan tisu. Membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak. Apabila setelah melakukan aktivitas di luar rumah, segera mencuci pakaian atau meletakkan pakaian di tempat yang tertutup. Menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah apabila merasa tidak sehat. Selanjutnya, membatasi aktivitas di luar rumah bagi orang-orang yang berisiko tinggi terpapar COVID-19. Melakukan physical distancing dengan jarak minimal 1 meter. Nah, meskipun sudah melakukan physical distancing, usahakan tetap membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang. Peralatan pribadi tidak boleh digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, bila keluar rumah, bawalah peralatan-peralatan sendiri seperti botol minum, tempat makan, dan perlengkapan sholat. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Membawa hand sanitizer apabila keluar rumah. Melakukan olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang. Nah, sebagai umat Islam, kita harus selalu berpikir positif, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, bersabar, dan bertawakal dalam menghadapi segala ujian serta musibah yang datang menghampiri.
seperti pandemi COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang artinya, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Isolasi dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah juga dianjurkan untuk mengatasi atau memutus penyebaran wabah virus tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, "Jika kalian mendengar wabah penyakit melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian ada di dalam negeri itu, maka janganlah keluar untuk lari daripadanya." Sekian penjelasan saya mengenai protokol kesehatan di era new normal. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.